Perkenalkan, nama saya Julfa Ramadhani, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Saya dari Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya akan membahas tentang pemrosesan peralatan perawatan pasien. Kira-kira kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan pemrosesan peralatan perawatan pasien? Pemrosesan peralatan perawatan pasien adalah rangkaian kegiatan untuk membersihkan, mendeteksikan, dan mensterilkan alat kesehatan agar aman digunakan kembali, serta mencegah terjadinya infeksi silang. Bagaimana sih cara menyuci dan sterilkan alat yang sudah dipakai saat operasi? Yang pertama, kita rendam dulu alatnya selama 10 menit menggunakan instrumen cleaner desinfektan. Nah, setelah sudah rendam selama 10 menit, kemudian kita bersihkan dengan air bersih yang mengalir ya, biar bekas-bekas desinfektannya bersih. Kemudian alat yang basah tadi kita keringkan. Nah, kita tiriskan satu persatu, bukain tuh semuanya. Nah, sebenarnya ini bukan tugas perawat guys, tapi ini unit CSST, bagian untuk sterilin alat di rumah sakit. Nah, kalau kurang kering itu kita lap lagi nih satu-satu alatnya. Setelah sudah kering, kita susun alatnya, kita masukin ke tempat instrumennya, terus kita poches atau kita bungkus seperti ini, jadi kedap udara dia ya, jadi nggak ada bocor sama sekali. Kita press supaya nanti kita sterilkan dia tetap terjaga. Terus kita kasih indikator tip nih, ini bahwasanya alat ini udah steril nih, dan ini bertahan sampai 3 bulan. Kita masukin ke mesin selama 2 jam. Setelah 2 jam kita bisa angkat alatnya dari tempatnya. Kemudian nanti jadinya seperti ini nih, indikatornya berubah jadi ada hitam-hitamnya. Begitu. Tahap utamanya adalah yang pertama, dekontaminasi atau perendaman awal. Tahap awal untuk mengurangi jumlah mikroorganisme dan melindungi petugas dari risiko infeksi. Yang kedua adalah pencucian, membersihkan kotoran, darah atau cairan tubuh dengan sabun atau deterjen enzimatik. Bisa dilakukan manual atau menggunakan mesin. Yang ketiga adalah pembilasan dan pengeringan. Membilas sisa sabun atau deterjen dengan air bersih, lalu mengeringkan agar mikro tidak berkembang. Yang keempat adalah pemeriksaan alat. Mengecek kondisi fisik alat setelah dicuci, apakah masih utuh atau ada kerusakan. Yang kelima adalah disinfektan tingkat tinggi yang dilakukan pada alat semi kritis dan kontak dengan mukosa atau tidak menembus jaring steril. Yang keenam, sterilisasi, membunuh semua mikroorganisme termasuk spora untuk alat yang masuk ke jaringan steril tubuh atau alat kritis. Yang ketujuh, penyimpanan. Alat yang sudah disteril harus disimpan dengan benar agar tidak terkontaminasi kembali. Prinsip dasarnya adalah alat kritis harus steril, alat semi kritis minimal harus disinfektan tingkat tinggi. Alat non kritis cukup dengan membersihkan rutin dan disinfeksi tingkat rendah. Tujuan dari pemrosesan peralatan perawatan pasien adalah mencegah infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat di rumah sakit, menjamin keamanan pasien dan tenaga kesehatan, menjaga fungsi peralatan medis agar tetap baik. Faktor yang perlu diperhatikan adalah jenis alat, kritis, semi-kritis, dan non-kritis. Material alat, logam, plastik, karet, kaca. Metode pemrosesan yang sesuai agar tidak merusak alat. Standar produk operasional atau SPO atau rumah sakit. Di
sini saya akan membahas tentang pengertian kantong sampah medis. Kantong sampah medis adalah wadah khusus yang digunakan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium untuk memisahkan dan menampung limbah medis sesuai jenis dan tingkat bahayanya. Adapun jenis-jenis dari kantong sampah medis yaitu beserta warnanya. Yang pertama, kantong warna kuning, yaitu limbah infeksius atau benda yang kontak dengan darah, cairan tubuh, jaringan atau mikroorganisme. Contohnya kapas atau perban bekas luka, sarung tangan medis sekali pakai, masker pasien infeksi, kantong darah merah. Yang kedua, kantong warna merah, yaitu limbah benda tajam yang biasanya dimasukkan dulu ke spaghetti box lalu di kantong merah. Contohnya jarum suntik, pisau bedah, ampul kaca, gunting kecil sekali pakai. Yang ketiga adalah kantong warna coklat atau limbah farmasi atau kimia. Contohnya adalah obat kadaluarsa, botol kimia laboratorium, cairan disinfektan sisa, atau vial obat suntik. Jadi, penggunaan kantong sampah medis harus sesuai warna dan jenis limbah agar pengelolaan limbah lebih aman, efisien, dan sesuai standar kesehatan. Sekian dari video saya, mohon maaf kalau saya ada salah kata, dan sekian, terima kasih.